Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julian Saputra dari kelas 4D MPS 1966 1068. Sini saya akan menjelaskan tentang doping. Pembahasan yang pertama, sejarah doping. Manusia telah menggunakan doping sejak zaman dahulu, yaitu untuk menambah kekuatan fisik dan meningkatkan keberanian. Misalnya pada penduduk India di Amerika Tengah dan beberapa satu suku di Afrika. Mereka menggunakan zat-zat dari tumbuhan liar tertentu ataupun madu yang digunakan untuk persiapan perjalanan jauh dan berburu. Amfetamin telah digunakan pada Perang Dunia II untuk melawan rasa kutuk dan lelah. Kasus kematian oleh karena doping pertama kali terjadi pada tahun 1986, yaitu pada olahraga balap sepeda dari kota Bordeaux di Prancis ke Paris yang menempuh jarak 600 km. Seorang pembalap meninggal karena diberi obat yang dimaksud untuk meningkatkan kemampuan oleh pelatihnya. Sejarah penggunaan doping dalam olahraga dimulai kurang lebih sejak abad 19 pada olahraga renang, dan yang paling sering dijumpai adalah pada olahraga balap sepeda. Pada waktu itu obat-obat yang populer adalah jenis kafein, gula dilarutkan ke dalam ether, minuman beralkohol, nitroglycerin, heroin, dan kokain. Pada tahun 1910, digerakkan anti doping pada olahraga mulai timbul setelah seorang Rusia menemukan cara pemeriksaan doping, dan pada saat itu doping mendapatkan tantangan dari masyarakat karena bahaya ditimbulkan. Setelah mengetahui akan bahayanya, maka kampanye pemberantasan doping mulai diadakan. Selanjutnya, karena masyarakat mulai mengerti pentingnya pencegahan doping pada atlet, pada tahun 1972 diadakan pemeriksaan doping secara resmi pada Olimpiade doping pada Olimpiade musim dingin di Green Loop. Tetapi meskipun cara pemeriksaan doping maupun bahayanya telah diketahui oleh atlet, hingga saat ini penggunaan doping tetap dilakukan oleh para atlet yang disebabkan karena atlet tidak mengerti atau tidak mau mengerti akan bahaya doping. Keinginan atlet untuk menang dengan cara apapun, rangsangan hadiah bila menang. Pembahasan yang selanjutnya, pengertian doping. Doping memiliki prinsip yang sama, hanya penyesuaian diri terhadap zaman. Pada tahun 1963, pada pakar mendefinisikan doping adalah penggunaan zat-zat yang asing bagi tubuh atau zat yang fisiologis dalam jumlah yang tidak wajar dan dengan jalan tidak wajar pula oleh seseorang yang sehat, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu peningkatan kemampuan buatan secara tidak jujur. Macam usaha fisik. Pada tahun 1963, para pakar doping mendefinisikan doping adalah penggunaan zat-zat yang asing bagi tubuh atau zat yang fisiologis dalam jumlah yang tidak wajar dan dengan jalan tidak wajar pula. Seseorang yang sehat dengan tujuan untuk mendapatkan suatu peningkatan kemampuan buatan secara tidak jujur. Macam usaha psikologi untuk meningkatkan kemampuan dan olahraga juga harus dianggap suatu doping. Sejak tanggal 1 Januari 2004, peran IOC dalam pengawasan doping diambil alih oleh suatu lembaga yang dinamakan World Anti-Doping Agency. Lembaga ini bertanggung jawab atas pengawasan penggunaan doping serta mengeluarkan dan memperbarui daftar doping setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang selanjutnya, dampak doping dan bahayanya. Stimulan. Penggunaan obat golongan stimulan adalah untuk meningkatkan kewaspadaan, mengurangi kelelahan dan meningkatkan persaingan dan
bertambahnya kemampuan fisik atau mental penggunaannya nya pun dapat menghilangkan pertimbangan yang mengakibatkan kecelakaan dalam olahraga. Amfetamin dan turunannya mempunyai reputasi yang buruk. Dalam kancah olahraga, kematian dapat terjadi pada dosis yang rendah yang digunakan pada kondisi puncak. Tidak ada pertimbangan medis bila atlet menggunakan amfetamin dan dalam olahraga. Yang selanjutnya, narkotika analgesik. Preparat golongan ini yang tersedia adalah morfin dan turunannya yang digunakan untuk menekan rasa sakit. Kebanyakan obat ini menyebabkan efek samping yang merugikan, yaitu depresi pernapasan, dan yang paling berbahaya adalah dapat menyebabkan kebergantungan fisik ataupun psikis yang akan mengarah kepada kecanduan.